Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari di pagi hari ini kita menyiapkan waktu untuk kita berjumpa bersama dengan Tuhan lewat renungan harian Toraja edisi Jumat 16 Oktober 2020 sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari ini. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh kami rasakan di pagi hari ini. Engkau kembali membangunkan kami dengan penuh sukacita untuk melanjutkan segala aktivitas tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami masing-masing. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk menyapa Tuhan lewat renungan di pagi hari ini, mendasarkan segala sesuatunya atas firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini Tuhan. Untuk itu Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan hendak nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini berdasarkan renungan harian Toraja terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Di bawah suatu judul, Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang yang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang berbahagia tentunya kita yang masih diberi kesempatan membaca serta merenungkan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, renungan harian kita di pagi ini mengangkat satu tema, Gembala yang menggembalakan. Ya. Bapak Ibu, pernahkah kita dinasihati?
Bagaimana perasaan kita jika kita dinasihati? Ya, tentunya jika kita memandang dari pandangan positif, maka kita akan merasa senang jika ada orang yang menasihati kita. Karena kita memandang bahwa itu tanda orang tersebut menasihati kita, menunjukkan perhatian, baik itu dia sebagai seorang teman, sahabat, saudara, atau yang lainnya. Nah, tentunya mereka menasihati kita karena menginginkan agar kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi, Bapak Ibu, jika kita memandang nasihat itu dari segi negatif, maka kita akan merasa sedang dihakimi dari kekurangan kita. Nah, lalu mengapa ada orang yang tidak mau dinasihati? Ya, tentunya karena orang tersebut memandang nasihat itu dari pandangan negatif. Atau bisa juga kita memunculkan suatu pertanyaan, mengapa kita memberi nasihat kepada orang lain? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita memandang dari segi positif, maka kita pun harusnya memiliki alasan secara positif bahwa kita menginginkan orang yang kita nasihati itu boleh mengalami perubahan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita di kitab 1 Petrus ini, Petrus pun memberi nasihat kepada para penatua sebagai teman dan saksi penderitaan Kristus. Nah, itu kita bisa baca di ayat yang pertama. Nasihat Petrus bertujuan agar para penatua menggembalakan kawanan domba Allah itu tidak dengan keadaan terpaksa, tetapi dengan sukacita, dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Petrus pun berharap bahwa jangan karena kita seorang penatua, maka kita berbuat seolah-olah mau memerintah mereka atau jemaat yang Tuhan sudah percayakan kepada para penatua. Tetapi hendaklah kita sebagai penatua menjadi teladan bagi mereka. Itu jelas di pembacaan kita di ayatnya yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan kita di ayat yang keempat menegaskan bahwa apabila Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus datang, maka kita yang adalah saksi Kristus, dalam hal ini adalah kita sebagai penatua, ataupun pelayan Tuhan, akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. Nah, di sini Petrus juga menasihati orang-orang muda supaya mereka tunduk kepada orang-orang yang lebih tua. Jelas di pembacaan kita di ayat yang kelima dan sampai ayat yang keenam, bahwa siapa yang merendahkan diri kepada semua orang, maka mereka akan ditinggikan oleh Tuhan. Karena itu jangan khawatir, tetapi kita tetap berjaga-jaga, sebab lawan yang sesungguhnya bagi kita yang adalah orang percaya adalah iblis. Iblis harus dilawan dengan iman yang teguh. Kita percaya bahwa Allah telah memanggil kita masuk ke dalam persekutuannya. Persekutuan yang membawa kita kepada kemuliaannya yang kekal suatu saat nanti. Oleh karena itu, dialah yang akan melengkapi kita, meneguhkan iman kita, menguatkan, bahkan mengokohkan kita. Karena dia yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Itu jelas di pembacaan kita ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Yesus adalah gembala yang agung. Dia menggembalakan umatnya
agar menerima kehidupan yang kekal. Maka dari itu, hiduplah dalam gembalaan Kristus, sehingga kita pun dapat menggembalakan setiap orang yang dipercayakan kepada kita dalam kehidupan ini. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, membawa umatnya untuk lebih dekat kepada Dia. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengangkat segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan, untuk di waktu yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami di pagi hari ini, mendengar suara Tuhan, menyapa kami lewat firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, memberikan kekuatan yang baru bagi hidup rohani kami, bahkan mengokohkan iman kami, bahwa Tuhan selalu hadir menemani kami di sepanjang kehidupan ini, terlebih khusus Tuhan dalam kami menggembalakan umat-Mu lewat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, di hari ini kami percaya segala hal yang Tuhan boleh percayakan kepada kami untuk kami lakukan, kami akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, sehingga mendatangkan damai sejahtera, berkat dalam kehidupan kami, baik kami secara pribadi maupun bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Engkau memberkati Tuhan segenap umat-Mu, dimanapun mereka berada, memberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, terlebih khusus Tuhan dalam mengangkat pelayanan, biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Lanjut pemeliharaan-Mu Tuhan, di pagi ini sampai menjelang malam hari nanti, kami pertaruhkan semuanya dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu menemani kami segenap kawanan domba-Mu untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami yang datang kepadamu khususnya dalam menjalani hari-hari kami di hari ini. Doa kami Tuhan, sambut kami di dalam dan melalui Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi kita di hari ini. Kiranya apa yang boleh kita dengarkan di pagi ini boleh semakin menguatkan iman percaya kita dalam menjalani hidup kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Salam sehat semua, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.